simulasi. Siap, lapor. Apel antisipasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Siap. Laksanakan. Langsung nempel aja, udah laporan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan didampingi seluruh unsur Forkopimda. Lapor apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Gambut. Gambut. Oh, ini mobil baru ini kayaknya. Iya. Ini kayaknya di palu ya. Di mana? Mobile dia ya. Mobile. Sama nih speknya. Sama untuk nyemprotkan sama luar ini. Iya. Dari kompi. Semprot ya? Iya. Ini kan. Manual. Ini manual semua Pak? Manual. Manual. Ada berapa ini Pak? 10. Bisa menampung semua ada beberapa bantuan. Nanti mereka mau bantu menyuruhkan segala logistik. Ini pos dapur umum. Ini bagian masak. Masyarakat yang mungkin ketemu keluarganya dapat informasi di sini. Ini pos kesehatan. Lapangan, tepat di lapangan ini. Siap, PDSSN Pak. Ini mereka tergabung semua nih Pak, bupati semua. Ini pemerintah swasta. Arahan pimpinan apel. Pasukan diserahkan untuk arahan. Saudara peserta apel yang saya banggakan, atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya apel siaga ini yang menjadi agenda rutin setiap tahun dilaksanakan. Maksud dan tujuan dilaksanakan apel ini adalah dalam rangka menyamakan langkah dan menyatukan tekad untuk saling bahu-membahu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengendalian karhutla ini merupakan program pemerintah pusat dengan arahan Presiden pada Rapat Nasional Penanggulangan Karhutla beberapa bulan yang lalu, yakni mengutamakan pencegahan karhutla, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai ke tingkat bawah, serta mencari solusi yang permanen dan penataan ekosistem gambut tanggap dan cepat merespon jika terdapat titik api sehingga tidak membesar, dan penegakan hukum yang tegas. Saudara peserta apel yang saya hormati,
fenomena kebakaran hutan dan lahan sudah sering terjadi berulang kali dari waktu ke waktu, disebabkan oleh kondisi cuaca dan maraknya masyarakat atau perusahaan membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga apel kesiapsiagaan ini untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dan jumlah kekuatan personil, sehingga ketika terjadi karhutla kita sudah siap semua. Untuk mencegah terjadinya karhutla ada 6 poin yang penting yang harus sama-sama kita utamakan. Yang pertama adalah memprioritaskan pencegahan melalui hotspot dan gencar melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat. Kedua, pengontrolan harus sampai tingkat bawah dan kades, ajak seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ketiga, kita berharap semua pihak mencari solusi untuk menangani karhutla. Keempat, lakukan penataan lahan gambut harus terus dilaksanakan. Yang kelima, jangan biarkan api membesar. Dan langkah keenam, lakukan penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Tim Satgas yang telah dibentuk harus bisa bekerja sama, baik dalam pemadaman darurat dan udara serta darat, serta bisa bersinergi. Kepada seluruh personil, kami mengucapkan tetap semangat, tetap solid. Terima kasih atas dedikasi dalam perjuangan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, dengan mencanangkan langit biru di bumi Balaka yang sama-sama kita cintai. Jangan pulang sebelum padam, itu yang menjadi moto kita. Demikian sambutan dan arahan yang dapat saya sampaikan. Mari kita doakan bersama, semoga kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di daerah yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 bulan Juni tahun 2022, simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang pas, kurang tepat, saya mohon dimaafkan, dan pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel. Apel konsolidasi telah dilanjutkan dan simulasi. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Komandan Apel dapat mengistirahatkan pasukannya. Yang nantinya akan diawali dengan pelaksanaan apel pagi seluruh tim yang terlibat pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan prediksi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Padang Hutan dan Lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Baik Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama di depan kita. Ya, inilah kesiapsiagaan kita dalam menangani penanggulangan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hadirin yang kami hormati, kita lihat bersama bahwa Padang Lawas Utara itu siap mendirikan posko yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Inilah upaya dari Kabupaten Padang Lawas Utara beserta dengan stakeholder untuk bekerja sama bahu-membahu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Padang Lawas Utara. Bagaimana nanti, apakah tanggap darurat dari pendirian posko yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara? Kita saksikan bersama TNI Polri dan pemerintah kabupaten ke lapangan langsung. Luar biasa sekali, kita berikan aplaus buat simulasi dari TNI Polri maupun pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Baik, berlokasi kesehatan yang nantinya akan bertugas untuk mengevakuasi korban kebakaran hutan dan lahan. Iya, benar sekali. Kemudian selanjutnya posko terpadu yang nanti tugasnya akan menyiapkan panel data. Dan yang ketiga ada posko pengungsi yang nanti tugasnya menyiapkan tempat untuk para korban yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Iya, kita lihat siapakah Forkopimda Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, kita lihat
tunggu bersama siapa yang berhasil mendirikan tenda atau posko terlebih dahulu. Iya, kesiapannya yakni dari posko pengungsi kita lihat, kita berikan aplaus dengan semangat yang tidak. Ini sebenarnya Westi, ini dukungan dari Bapak Bupati juga ini dan unsur Forkopimda yang selalu bahu membahu ya. Siap sedia. Bang, kita lihat Bang di sebelah kanan ada Ya. posko pengungsi ini, ibu-ibunya udah ngasih semangat ini. Luar sama biasa bapak-bapaknya. ibu-ibunya, walaupun bapaknya masang tenda, ibu-ibunya siap memberikan pelayanan untuk dapur umum juga ada ya. Iya, betul. Tugasnya tentunya menyiapkan makan minum gitu Bang. Tim yang selalu terpadu bahu-membahu dan sekali lagi dari TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah siap. Tenda BNPB sudah akan berdiri nih Bu Esti Ada dua nih, ada yang dulu dan dari posko yang kedua. Iya, kita lihat di sana. Mungkin bisa dihidupkan sirine kedua. kita lihat Belum ya? Belum. Batu besar. Masih pendirian posko dulu. Harus siap dulu ya. Mantap. luar biasa ini Bapak dari TNI Polri berjuang ke tenda. Iya. Iya, kita berikan aplaus. Mana yang duluan ini posko pengungsi berarti ya? Wah, mantap. Iya. Oh, posko terpadu sudah selesai. Posko logistik mungkin masakannya banyak, jadi poskonya agak lama ini berdirinya. Ya, goreng ya Bang. Kenapa ya agak lama posko dapur umum itu tuh masalah makan perlu kali itu Kak Esti. Iya, ini lagi di perjalanan nih Bang, Indomie sama beras. Kalau di Kabupaten Padang Lawas Utara ini Pak Bupati selalu siap ini, jangankan Indomie, seluruh untuk para pengungsi sudah siap. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Bupati Padang Lawas Utara. PO PDGT Bang. Iya. Bukan gitu Bang To, itu tenda. Ini Pak Toga. Saya takut ada sabotase tiangnya hilang. Jalan tadi malam udah dijaga nih sama Pak Ketua BNPB nih, begadang dari malam di lokasi. Apa namanya? Udah tersalur menu-menunya yang untuk para pengungsi ini. Iya. Iya, kita lihat bersama, mari kita saksikan api makin membesar. Mari kita dengarkan bersama. Ini yang kedua, apel yang akan diambil alih langsung oleh Bapak Dadan. Selamat Pak. Rekan, selamat pagi. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita mendapat informasi bahwa saat ini setelah terjadi kebakaran di hutan dan lahan perkebunan, dan diperkirakan juga ada rumah penduduk di dalam perkebunan itu yang terdampar oleh. Hal yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita memadamkan api. Saya minta utamakan keselamatan, bekerja dengan serius, utamakan keselamatan manusia yang ada di sini. Jelas, untuk keselamatan kita berdoa menurut agama dan tempat masing-masing. Berdoa, baik. Bersama tim dari kebakaran hutan dan lahan untuk menuju lokasi. Dan kami juga mengundang, inilah kepedulian dari Bapak Bupati Padang Lawas Utara.
Di sana terketua kita lihat sendiri di tempat di lokasi kebakaran. Racun api. Para petugas mencoba memadamkan api di bawah permukiman warga yang Kita lihat. Ya, kita asumsikan langsung Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan Bapak Dandim langsung melihat korban yang dievakuasi di pemukiman warga yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan selalu siap membantu. walaupun masih berada di ujung, dinas kesehatan juga dinas kesehatan Kita lihat sementara kita lihat dari dinas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api di lokasi pemukiman penduduk yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. kita lihat bersama api sudah berhasil dipadamkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung Bapak Bupati, Bapak Kapolres Tabes Selatan, dan Bapak Dandim 02 serta Unsur Forkopimda berbincang-bincang langsung dari para penduduk yang terkena dampak pemukiman warga langsung dibawa ke posko. Ya, kita lihat ada anak-anak luar biasa. Kita berikan update dari tim pemeran simulasi sekali lagi. Kita lihat anak-anak juga ada yang mulai menangis, kita lihat sudah mulai diangkat dan dibawa menuju ke posko pengungsi. Ya nggak apa-apa Bu, walaupun nggak pernah naik mobil Brimob, baru hari ini mau naik mobil Batalion 123 Raja Wali luar biasa ini dari TNI Polri, selalu siap. Ayo naik, ya tutup jalan. Ya baik, penduduk yang terkena dampak kebakaran langsung dibawa ke posko pengungsi yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berdasarkan informasi dari intelijen Polres Tabes Selatan bahwa diduga ada oknum yang telah membakar hutan dan lahan sehingga terjadi kebakaran, maka Bapak Kapolres Tabes Selatan memerintahkan Kasat Reskrim melalui Atim untuk menurunkan tim Bapak Kasat Reskrim untuk menurunkan Sat Reskrim Polres Tabes Selatan Agar dilakukan penangkapan tentunya bagi tersangka. Kabupaten Padang Lawas Utara ya, banyak pegunungan maupun bukit-bukit ya. Ya kita lihat, kita berikan aplaus, terjadi perlawanan dari oknum yang diduga membakar hutan. Kita berikan aplaus buat tim Osral Polres Tabes Selatan di bawah pimpinan dari Bapak Kapolres Tabes Selatan. Ya sudah mulai dilumpuhkan. Ya melakukan perlawanan ternyata ini Bang. Iya ini melawan ini. Ya langsung dibawa ke Polres Tabes Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Luar biasa tim Osral dari Polres Tabes Selatan. Kita lihat bersama Bapak Bupati Padang Lawas Utara, Pak Kapolres Tabes Selatan, dan Bapak Dandim serta unsur Forkopimda lainnya.
meninjau langsung posko logistik yang ada di lokasi posko kebakaran hutan dan lahan. Tunggu, manual berarti. Isinya ini air biasa Tes ada 1, 2, 3. cairannya. Ini mesin ini gunakan untuk apa? Kendaraan kecil. Untuk gunakan bateng. Baik, Jadi bisa dari lokasi yang macam misalkan double kabin. Pasang batengnya ini mesinnya. Nah ini jadi bisa kita jadikan bisa mobile dia dibanding dengan apa tadi terlalu besar ini bisa jauh kecil. Jadi pakai double kabin saja. Bateng ini berapa ribu liter? 500 liter ya bateng. Ada di bateng kita sudah ada. Baju untuk sementara itu. Hari ini belum masuk bantuan logistik misalnya beras, Indomie belum masuk ya? Susu masih jalan ya? Tolong nanti di sana yang ada di catatannya. Lengkap nih bang, sabun mandi, sekat ini pas setelah perlengkapan camping udah bisa. Bisa di sana Pak. Catatannya sudah ada itu. Ini ya Pak, gacu ada perlu dana. Ah iya makanya. Perlu dana. Minyak goreng, daging, telur. Tugas umum bantuan, bantuan sembako, beras. Jadi setiap ada di logistik tersedia semua ya. Nanti di sana ke dapur umum. Nanti dari sini ke dapur umum, ke dapur umum geser sana. Menampung bantuan. Inilah poskonya Pak. Jadi kita bisa kejadian. Yang penyediaan menyalurkan nasi ataupun minuman, makanan yang ada di dapur umum segera disalurkan kepada para pengungsi yang terkena kebakaran hutan dan lahan. Tentunya ini merupakan kepedulian dari Bapak Bupati Karangawas Utara untuk merangkul dan juga memberikan hiburan kepada para korban dan merupakan upaya untuk memperbaiki kesehatan fisik maupun mental para korban yang terdampak bencana. Langsung bisa dimakan. Langsung jadi bang. Ya, pengungsi juga boleh dihibur supaya cepat sembuh. Selanjutnya ke posko terpadu yang langsung mendata para korban. Kalau kita ibaratnya mau ada menciptakan korban Di sini Pak, di sini. Semua udah lengkap. Apa informasi semua di sini? informasi yang kami dapat dari masyarakat dan masyarakat. Oh panik, di mana-mana menyelamatkan diri, lari, melarikan diri. Saya masih wali kota. Belum ada simulasi kayak gitu, nggak pernah kejadian ya, tiba-tiba kejadian. Jadi kalau ada sinar pasti jadi kayak gini lah kita buat posko sehingga bisa sulit masyarakat mencari keluarganya, mencari informasi dan semua tertulis. Kalau ini nanti ada alamat-alamatnya. Jangan sudah bersama sama waktu kemarin kita Udah di infus sebenarnya. apa yang bisa jelasin? Jadi nanti kalau sebenarnya Pak, jadi posko kesernya agak besar. Kemudian itu tempat tidur sebanyak juga tempat pemeriksaan. Dan itu juga nanti mungkin ada sedikit
Ya standar aja, saya kira di lapangan. Ya. Oksigen, Harus ada di sini. rata-rata tuh Obat-obatan darurat kita sudah ada standar. Tinggal itu memang ada. sifatnya kan pertolongan pertama ya di sini. Jadi set-set dah bang. Kenapa tadi ini Pak? Ininya kenapa Lari. ini? Terantuk. Oh luka bakar ya? Terantuk mobil truk tadi itu. Coba matikan api tadi ya. Saya ketemu besar. kira pas lagi tidur Ini yang naik tensinya Pak ini. tensinya sama terantuk sama mobil ambulan tadi. Bapak kenapa ini? Kepala ini? Oh, kayu ya? Sama tangannya juga. Warga mana? Warga luar. Ini kepdesnya nunggu sini. Semuanya. Berapa yang ini? Yang tertangkap yang harus mengungsi. Ada 17 bang. Semuanya habis semua ini. Ada kepala posnya nih. Siap. Ada kepala posnya. Siap. Jelasin. Gimana? 17 orang ini gimana? 17 orang ada sebagian yang rumahnya hangus terbakar. Jadi yang korban kebakaran itu ada 17 orang depan. Jadi dia siap. Ada di antaranya 4 anak-anak. Media ayana. Kamera isa ada wae ini bari. Semua Pak, semua. Ya biasa dibangun ya Bu, sabar ya. Pak, tempat saya juga terbakar Pak. Apa Bu, nanti ada pesekda datang Bu ya. Ganti denda. Karena biasanya setiap kebakaran itu ada pengajuan. Jadi langsung dari dana bansos. Dana bansos tergantung bersama sudah menurunkan timnya, BNPB, dinas sosial. Udah baik kan Ibu? Udah baik kan? Boleh lebih tenang Ibu. Ya. Jangan pun leceh pun mereka suara. Lapor apel penutupan kesiapsiagaan dan simulasi penanggalan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Pada pagi hari ini menjelang siang kita saksikan bersama tadi dengan adanya simulasi ini diharapkan apabila ke depan ada terjadi hal-hal ya tidak hanya karhutla, bisa terjadi bencana alam yang lain, namun kita tidak mengharapkan hal-hal tersebut terjadi di wilayah kita. Namun apabila ini terjadi, ya tentunya gambarannya adalah seperti ini. Ya, dimulai tadi ada posko, beberapa posko di sini, mulai dari logistik, dapur umum, posko terpadu, kesehatan maupun pengungsi. Yang kita dapat secara cepat dan tanggap untuk menangani kejadian-kejadian khususnya karhutla di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, di mana memang Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki hutan maupun lahan perkebunan, sehingga hal-hal seperti ini memang harus kita lakukan simulasi dan penanganan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang terdampak daripada kebakaran hutan dan lahan ini.
dari Sukandi dari Dinas PNBP Kabupaten Padang Lawas Utara. Ini Pak 1, 2, 3. Bang ya. Wah, ini mendalami perannya ini ya. Sampai basah-basah gini. Basah ya. Pak izin Pak, kelihatan situ. Lihat ya. Ya, oke. Pak Dandim. Oke nih. Biar ini. Enggak, biar beda Pak. Oh ya, bentar. Biar beda bajunya ya. Oke, betul juga. Izin Ini Pak, kakak juga 1, 2. jalur juga ini. Ya. Baru Pak Dandim lah. Baik, mohon izin Bapak setelah penyerahan piala foto bersama dulu Pak, sama-sama dengan pemenang ataupun yang sudah diserahkan pemenang dari Posko dalam rangka simulasi kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Padang. Mas ya. Oke. Tujuan dari kegiatan ini apa Pak? Ya, yang pertama tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi sekalian kesiapsiagaan dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara beserta terkait untuk apabila ada kejadian kebakaran hutan kita sudah siap mengantisipasi atau langkah-langkah yang diperlukan. Kalau jumlah personil yang diturunkan dari Pemkab sendiri Pak? Hari ini jumlah personil yang diturunkan kurang lebih 450 orang. Itu terdiri dari rekan-rekan TNI, Polri, itu juga dari pemerintah daerah, itu juga rekan-rekan perusahaan, dari Manggala Agni, dan pihak-pihak terkait kurang lebih 450 orang. Kalau poskonya sendiri Pak? Poskonya ada 5, seperti yang disampaikan mulai dari posko logistik, posko terpadu, dapur umum, pengungsi dan kesehatan. Inilah simulasi apabila kejadian ada kebakaran lahan ataupun gambut di Kabupaten Padang Lawas. Izin Pak Kapolres, kalau jumlah personil kepolisian yang dilibatkan hari ini berapa? Untuk jumlah personil Polres ini terlibat ada lebih kurang 100 orang personil Polres sendiri maupun Polsek, baik dari Polsek Padang Bola maupun Polsek Tolong, untuk kegiatan penanganan simulasi ataupun kesiapsiagaan terhadap karhutla ini. Harapan Pak Kapolres terhadap masyarakat Pak? Harapan kami tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita himbau kepada masyarakat agar dalam membuka lahan ini tidak melakukan dengan cara membakar lahan ataupun hutan. Itulah harapan dari kita, sehingga dengan adanya tidak membakar lahan ataupun hutan ini bisa terjadi karhutla, apalagi membuka lahan dengan cara dibakar. Itulah. Dalam simulasi ini diperkirakan ada berapa hektar ya? Oh, ini yang di simulasi ini tidak sampai 1 hektar untuk simulasi ini.